Tentu spirit dan salam hangat dan juga salam hormat dari teman-teman pimpinan DPD dan DPC se-Papua mengapresiasi dengan spirit bahwa sekalipun Papua terkenal dengan 7 terpelosok, terbelakang maupun dalam banyak yang lain, tapi Indonesia tanpa Papua tidak akan. Terima kasih. Salam Gelora. Kami dari DPW Partai Gelora Indonesia Papua terdiri dari 29 kabupaten kota, dan pencapaian dalam persiapan verifikasi ini kami menempatkan 23 DPD kabupaten kota yang menjadi untuk kepesertaan dalam verifikasi parpol. Sementara untuk kecamatan ataupun distrik itu yang diusulkan adalah 520 dari jumlah yang ada, sementara yang kami usulkan adalah 325 DPC ataupun distrik yang diusulkan. Adapun tantangan yang dihadapi oleh DPW Papua dalam proses pencapaian untuk menghadapi verifikasi parpol di tahun 2022 nanti ini, kami banyak hal yang menjadi persoalan yang dihadapi. Pertama, persoalan teritori, luasnya wilayah teritori yang ada. Yang kedua adalah persoalan SDM. Dan yang ketiga, persoalan akses ataupun jaringan informasi dan komunikasi. Hal ini perlu dilakukan karena mengingat tantangan dari masing-masing teritori. Kebetulan dari luas wilayah Papua saat ini, itu kami membagi Kabang Terwil atau bagian teritori wilayah atas 5 wilayah adat. Pertama, wilayah Tabi ataupun Mamta, wilayah Saireri, wilayah Lapago, wilayah Mepago, dan wilayah Animha. Dari pendekatan-pendekatan ini tentu untuk mempermudah kerja-kerja kita di lapangan. Namun tantangan yang dihadapi sangat-sangat luar biasa yang kita hadapi selama ini. Untuk itu kami berharap dan mengapresiasi dukungan dari pimpinan DPC, pimpinan DPD, bahkan di wilayah terutama Ketua Bidang Verifikasi Parpol untuk wilayah, di mana hampir 2 bulan terakhir proses tahapan ini berjalan, sehingga pencapaian sampai dengan penyerahan kemarin tanggal 14 Juni 2022, Papua merupakan salah satu penentu yang bisa melengkapi keikutsertaan kita nanti pada proses pendaftaran di Agustus 2022. Mungkin untuk bisa lebih banyak memperoleh penggalian apa yang menjadi tantangan, saya bersama Ketua Verpol DPW Papua, Saudara Zainal Yamko, untuk itu disilahkan. Oke, baik. Salam Gelora. Baik, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPW terkait dengan tantangan yang kami hadapi, apa real di lapangan saat ini di Papua sendiri, memang jujur kami sampaikan bahwa sekitar kurang lebih 2,5 bulan terakhir ini memang kami boleh dibilang dengan segala cara, dengan segala strategi lapangan kami lakukan untuk memenuhi target dari DPN untuk Verpol. Nah, itu pertama. Yang kedua, memang terkait dengan kondisi real saat ini, bahwa kami dari Verpol sudah melakukan yang namanya dengan penjelasan terkait dengan administrasi yang harus disiapkan. Namun lagi-lagi ini terkendala masalah SDM. Yang pertama SDM, kemudian yang kedua wilayah
teritorialnya yang kondisi alamnya yang cukup menantang. Yang ketiga itu dukungan komunikasi, di setiap tempat, di setiap DPD. Sehingga memang kami sangat kesulitan. Setiap di wilayah DPD masing-masing itu rata-rata mengirim data itu di atas jam 2 malam waktu Papua, jam 2 sampai jam 4 dini hari. Jadi mau tidak mau kami harus setiap saat memantau, mulai dari jam 12 sampai ke jam 2 itu harus memantau. Sudah kirim apa belum? Sudah kirim apa belum? Ini sudah kirim, bahkan mereka mengirim bukti ini sudah dikirim, tapi sudah 2-3 jam ini hanya baru sekitar berapa mega saja yang loadingnya lambat sekali. Nah, sudah akhirnya kami harus memastikan bahwa sampai dengan jam 4, jam 5 dini hari itu baru, kadang bahkan sampai di jam 4.05 pun pengirimannya gagal. Akhirnya tunggu besok malam lagi, mengulang lagi. Makanya memang kemarin kami sebetulnya bukan tidak mampu atau bukan terlambat, tapi karena memang dukungan dari infrastruktur telekomunikasi dan lain sebagainya itu yang kurang maksimal. Itu pertama. Yang kedua, SDM memang jujur aja bahwa banyak DPD wilayah Mepago, Lapago, Animha itu memang sangat terbatas, sehingga kami dari perintah dari Pak Ketua DPW untuk melakukan atau mencari formulasi lain, mencari cara lain untuk mempermudah kawan-kawan di daerah ini agar administrasi ini cepat selesai. Akhirnya kami melakukan koordinasi lagi dengan ketua-ketua DPD. Itu lagi masalah komunikasi lagi. Kadang hari ini kita bisa telepon mereka, 2 hari ke depan itu nggak bisa komunikasi. Nggak komunikasi itu bukan karena mereka jaringan nggak ada. Mereka misalnya turun ke DPC yang tidak ada sinyal, ya udah kita tunggu mereka harus balik sampai cari wifi, di mana ada wifi, atau kan hanya ada spot-spot tertentu yang ada jaringan komunikasi. Mereka kembali ke titik itu lagi, baru kita bisa komunikasi lagi. Nah, jadi memang itu pertama. Yang kedua, yang ketiga terkait dengan beberapa hal teknis, misalnya sekretariat DPC, sekretariat DPD ini memang kemarin dari semua DPD ini menyampaikan ke saya saya juga sudah melaporkan kepada Pak Ketua DPW bahwasanya untuk penyelesaian terkait dengan sekretariat ini ya mohon dukungan mungkin dari DPN terkait dengan penyelesaian, karena rata-rata semua itu berkas yang kita bawa hari ini itu adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi, namun tetap ini kita mungkin tidak lanjuti untuk menyelesaikan. Mungkin seperti begitu. Baik, jadi di samping tadi disampaikan oleh Ketua Verpol, akses transportasi seperti beberapa daerah untuk tadi sudah disampaikan, contoh Yahukimo 54 distrik atau DPC, di mana jarak distrik yang akan ditempuh itu dengan jalan kaki. Dan itu juga bisa sampai 2-3 hari satu distrik. Ini juga tantangan tentunya. Kedua, dalam pengiriman berkas kayak daerah Asmat, itu juga pesawat atau yang penghubung itu 3 minggu sekali, syukur kalau ada. Persoalan-persoalan ini adalah persoalan teritori yang notabene apalagi ada 6 tersisa yang mereka diantaranya juga daerah-daerah konflik yang sampai hari ini belum tuntas, seperti Nduga, seperti Puncak Papua, dan juga beberapa diantaranya soal kalau Bovendigul masih bisa mampu diakses, terus dengan beberapa Dogiai ini juga konflik, sehingga inilah kerja-kerja kita di mana memang dukungan penuh dari semua, baik itu para fungsionaris kader di daerah maupun DPN juga tidak selalu kita nantikan agar target-target dan kerja-kerja kita dalam pemenangan nantinya. Bahwa hari ini juga di beberapa DPD telah turun ke lapangan semua untuk memastikan bahwa tanpa harus menunggu hasil verifikasi, kerja-kerja kita sudah selalu dimulai dan tetap semangat Gelora ini selalu digelorakan
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.